Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan Parhalado HKBP Napa Horsik. Secara khusus kita yang berkumpul pada saat ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya sukacita yang luar biasa dalam ibadah ini semakin kita terberkati, dan Bapak Ibu terutama yang hadir pada saat ini dan yang menonton dalam ibadah online TV Nusantara selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap diberikan kesehatan, umur dan panjang dan kesehatan kepada kita yang berkumpul di sini. Sekali lagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat. Duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 820 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kor dari HKBP Napa Horsik.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan 2. Terima
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku lagi melihatnya, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala perintahku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan
zaman Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor dari HKBP Napa Horsik.
Doa syafaat. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada saat hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini dengan keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu serta mengumandangkan lagu puji-pujian-Mu dalam peribadahan minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dan menjamah ya Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dalam keadaan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini dan ikut menonton peribadahan online ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu serta menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk semua pelayan-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Engkau memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan, agar kami tetap sabar dan tetap bersukacita dalam melakukan setiap pelayanan-Mu, dalam melakukan setiap program-program untuk memajukan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk Nusantara TV. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan semangat dan sukacita dalam melakukan setiap kegiatan mereka. Tuntun mereka dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan, agar mereka dapat sabar, tetap bersukacita dalam melakukan setiap peribadahan online ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudari-saudari kami yang sedang sakit, baik itu di rumah mereka masing-masing, baik itu di rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dan menjamah penyakit yang ada dalam tubuh mereka, supaya mereka dapat bersukacita, supaya dapat memperoleh kesehatan bagi tubuh mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar memperoleh kesehatan bagi tubuh mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk setiap gereja-Mu yang membutuhkan bantuan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengirimkan para donatur, orang-orang yang mau berbelas kasihan dalam membangun gereja kami ya Tuhan yang memerlukan bantuan. Biarlah kiranya Engkau memberikan setiap kesehatan bagi para donatur-donatur kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudari-saudari kami yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, baik itu ulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka sukacita, semangat, dan panjang umur dalam melakukan setiap kegiatan dan aktivitas mereka dalam satu hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, apapun setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah kiranya Engkau hadir dan turut serta dalam kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan
kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Karena masih awal bulan di tahun yang baru ini, kita bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi atas nama Pendeta Situmeang Boru Purba, secara khusus buat jemaat Napa Horsik dan yang menonton dalam ibadah online TV Nusantara pada hari ini, kami mengucapkan kepada kita yang semua, terutama yang berkumpul pada hari ini, selamat tahun baru buat kita semua. Kiranya tahun ini menjadi tahun sukacita bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukanlah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara, aku
untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tahu itu Bapak Ibu, apa artinya makhluk sosial? Makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Makhluk yang saling berdampingan antara satu dengan yang lain. Makhluk yang saling berpengaruh terhadap orang lain, terhadap sesama. Ketika kita mendatangkan kebaikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu juga. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang positif, maka yang datang adalah hal-hal yang positif. Tetapi ketika kita mendatangkan hal yang negatif, mendatangkan hal kejahatan, mendatangkan hal dosa, dan lain sebagainya, maka yang kita dapat juga seperti itu. Kita mendapatkan hal-hal yang negatif. Kita mendapat hal-hal yang tidak baik, kejahatan, bahkan dosa. Ini. Dan bahkan sampai ketika kita tidak melakukannya, maka atau ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa saja itu menimbulkan batu sandungan kepada orang lain. Ini yang kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sama halnya ketika kita diberikan suatu tugas dan tanggung jawab, maka kita melakukannya dengan tidak baik, sesuka hati kita, atau semena-mena atau yang lainnya, maka bisa saja menimbulkan yang namanya penghakiman terhadap orang lain. Bisa saja itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang mau dikatakan Bapak Ibu dalam naks ini. Rasul Paulus secara khusus kepada jemaatnya yang ada di Korintus, kepada jemaatnya yang percaya kepada Kristus, supaya orang percaya itu tidak menjadi batu sandungan dengan sesamanya. Sama halnya kalau kita melihat dari latar belakang dari naks ini Bapak Ibu, ini mengenai makanan. Makanan yang dipersembahkan ke kuil berhala. Maka pendapat orang-orang percaya ada yang setuju, tetapi ada juga yang tidak setuju. Ini yang kita lihat Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi batu sandungan terhadap sesama. Oleh sebab itu, bagaimana dalam nas ini mau mengatakan setiap orang yang percaya itu, terutama dalam hal makan daging dan lain sebagainya Bapak Ibu, ataupun makanan-makanan yang tertentu, maka baiklah juga kita memakai pengetahuan yang kita miliki. Baiklah pengetahuan itu bisa menimbulkan hal-hal yang baik kepada sesama kita, kepada orang lain. Baiklah pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan menyombongkan diri kita terhadap pengetahuan yang kita miliki.
Ini yang mau dikatakan Bapak Ibu. Meskipun pengetahuan ini terbatas, tetapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, bagaimana pengetahuan itu mampu untuk mengasihi kepada sesama manusia. Ini yang kita mulai. Lalu firman Tuhan mau mengatakan bagi kita bagaimana Allah itu Allah yang esa. Artinya Allah itu adalah satu-satunya. Satu-satunya yang kita percayai. Tidak ada ilah-ilah lain. Tidak ada Allah-Allah yang lain. Hanya Tuhan yang kita percayai. Ini yang mau ditekankan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu harus dibarengi dengan kasih. Bagaimana kasih itu juga berdampak kepada orang lain, berdampak kepada sesama kita manusia. Terutama kepada hal juga kepada makanan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam topik minggu pada hari ini mengatakan jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Jangan menjadi batu sandungan. Apa artinya itu Bapak Ibu, saudara-saudari? Artinya adalah jangan sampai perkataan kita ini, ucapan kita ini, baik juga tingkah laku kita, gaya hidup kita, atau pengetahuan pun yang kita miliki itu Bapak Ibu, atau apapun itu juga menjadi jatuh ke dalam dosa. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kenapa Bapak Ibu, sering sekali kebiasaan kita yang benar itu membuat orang lain menjadi kecewa. Kebiasaan kita yang benar itu membuat orang lain menjadi batu sandungan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ya kita di mana tinggal, ya kita ditempatkan di mana, dan kita tahu juga apa budaya latar belakang. Ya, kalau kita tinggal yang mayoritas yang tidak seagama kita dengan kita harus mengadaptasikan diri kita, baik juga kepada makanan. Ada seperti itu, ya. Sudah kita tahu kita tinggal di mayoritas yang berbeda agama, ya. Apalagi orang Batak sangat suka untuk memakan makanan yang tertentu, saya katakan. Lalu di depan rumahnya dia asik memotong-motong, dia asik untuk membakar. Ya, makanan itu kita katakan makanan B2. Ya. Sehingga bisa menimbulkan batu sandungan bagi orang lain, bagi yang bertetangga dan sekitarnya. Nah, kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan kita lakukan. Ada hal-hal yang kita harus menjaga, baik juga menjaga akan apa yang ada di sekitar kita. Itu salah satu contoh Bapak Ibu yang mau saya katakan. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Tetapi mau dikatakan dalam firman Tuhan sesuai dengan topik minggu pada hari ini, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita, gaya hidup kita itu menjadi teladan, menjadi tiruan bagi orang lain. Bagaimana tingkah laku pengetahuan kita ini, ya, menjadi berkat, saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan bagaimana ketika kita mempunyai yang namanya pengetahuan itu, kita menjadi orang-orang yang terberkati untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terutama kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus di awal tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2024 ini, banyak harapan kami, banyak rencana-rencana yang akan kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, maka kami dapat mampu untuk menghadapinya, untuk melewatinya. Oleh sebab itu kuatkan kami Tuhan, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap melewati perjalanan kehidupan kami. Juga kami dapat memakai pengetahuan secara khusus akan kasih mengasihi kepada sesama kami manusia, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, jadikan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan. Kami juga membawakan Tuhan buat pelayanan TV Nusantara ini, Engkau berkati mereka Tuhan. Kau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa melalui pelayanan Nusantara TV ini. Nama-Mu semakin dimuliakan dan bertambah orang-orang yang percaya hanya kepada-Mu. Berkati secara khusus jemaat-Mu HKBP Napohorsik ini Tuhan, juga yang menonton pada saat ini. Kau berkati Tuhan dalam setiap akan kegiatan mereka, aktivitas mereka Tuhan. Dan Engkau kuatkan iman dan percaya mereka mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Maha Esa, hari
Kita nyanyikan ayat yang ketiga sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Horas Madita Salutna, selamat hari Minggu. Duduklah. HKBP Aiknauli Napahorsik berada di Desa Marpadan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Umbang Hasundutan. Sebelum adanya gereja di Napahorsik, umat Kristiani beribadah ke gereja HKBP Sihombo. Sesudah beberapa tahun berlalu, maka orang-orang tua kita dulu
musyawarah untuk mendirikan sebuah gereja yang berada di Napahorsik. Dengan adanya kesepakatan orang-orang tua kita dulu, maka didirikanlah sebuah gereja di Napahorsik dan lokasinya berada di antara batas Hutapea dengan Hutapola. Bahasa sekarang dikatakan itu Bukit Berangin. Pada waktu itu desa kita masih desa Sihastoruan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya cintai, dibuatlah nama gereja itu pada waktu itu adalah Gereja HKBP Aiknauli Napahorsik. Dan didirikan pada tahun 1952. Dan jumlah jemaat pada waktu itu lebih kurang 20 kakak. Dan juga terpilih sebagai guru huria yang bernama Sintua S. Nahampun atau Opu Poltak. Ibu itu Boru Marbun. Sesudah beberapa tahun berlalu ada proses pergantian guru huria. Maka terpilih sebagai guru huria yang kedua bernama Sintua J. Nahampun atau Opu Jessica. Ibu itu Boru Marbun. Dan pergantian guru huria yang ketiga bernama Sintua K. Malau. Ibu itu Boru Hotang. Dan pergantian guru huria yang keempat bernama Sintua M. Marbun. Opu K. Pinduli. Ibu itu Boru Nahampun. Dan juga guru huria yang kelima bernama Sintua W. Hasugian. Opu Berliana. Inang itu Boru Nahampun. Pada masa Sintua W. Hasugian sebagai guru huria, ada kesepakatan untuk memindahkan gereja dari Toruan akan dipindahkan ke Julu. Maka dipindahkanlah gereja tersebut ke Huta Julu. Maka didirikanlah gereja tersebut pada tahun 2008. Itulah sampai sekarang. Dan pada tanggal 12 Juli 2020 kembali lagi pergantian guru huria, dan yang terpilih pada waktu itu adalah Sintua L. Sihotang atau Opu Cila. Ibu itu Boru Manalu. Dan kakak yang ada, jumlah kakak yang ada di huria kita ini pada saat sekarang ini hanya 11 kakak. Saya sebagai utusan dari Parhalado pelayan yang ada di gereja kita ini, Gereja Aiknauli Napahorsik, memohon kepada kita semua, Bapak Ibu yang saya sayangi, begitu pentingnya kita. Begitu kita lihat bangunan gereja kita, masih banyak lagi yang mau kita benahi, termasuk plafon. Yang kedua, palas-palas. Yang ketiga, podium. Bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya cintai, kita bermohon kepada seluruh anak-anak kita dan begitu juga sebagai keluarga-keluarga yang ada di perantauan. Dengan adanya yang dilakukan oleh TV Nusantara, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang datang sebagai utusan dari TV Nusantara, membuat pola pikir kita agar kita bisa berubah. Saya sebagai ruas yang ada di Napahorsik ini, baru pernah saya terjun seperti ini. Baru saya pernah mengenal rekaman. Saya bangga. Untuk itu, khususnya untuk Bapak Amang yang datang dari TV Nusantara, kami memohon, kalaulah seandainya atas kedatangan Bapak
diadakannya perekaman di gereja ini membuat kami sebagai ruas di gereja ini untuk menambah pengetahuan, untuk berubah pola pikir. Bagi orang-orang yang muda yang saya harapkan, kalau orang-orang tua memang apa boleh buat, sudah memang begitu. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Terima kasih atas perkataan-perkataan saya mengenai secara singkat berdirinya gereja HKBP Aik Naulik Napa Horsik. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kita semua. Haleluya. Salam.